Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Soccer Time bersama saya Valentinus Reza. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola. Seperti biasa hari ini saya sudah ditemani oleh 4 om-om ini. Ada Bung Wesley, Bung Gita, Bung Toel, Bung Ropan. Selamat malam, apa kabar? Semuanya Selamat malam. Oke, nanti kita juga akan terhubung dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Tapi kita ikuti dulu informasi yang berikut ini dalam Head to Head. Timnas Indonesia U23 tampil menghadapi Timnas Filipina U23 di Stadion Vietri, Puto, Vietnam di laga ketiga penyisihan Grup A. Laga baru berjalan 18 menit saat tendangan Muhammad Ridwan yang lolos di kotak penalti berhasil menjadi gol. Indonesia pun unggul 1-0. Di menit ke-44, tim Merah Putih berhasil mencetak gol kedua melalui sundulan Rizky Ridho. Tim Indonesia pun unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua Indonesia kembali menambah gol. Kali ini tendangan Egy Maulana Fikri membawa Indonesia unggul 3-0. Dan di menit-menit akhir laga, pelanggaran terhadap Ronaldo Junior membuat wasit menunjuk titik putih. Eksekusi penalti Marcelino Ferdian sukses membawa Indonesia menang 4-0 dalam laga ini. Mengumpulkan 6 poin dari 3 laga, membuat Indonesia kembali membuka peluang untuk lolos ke babak semifinal. 제가 추구하는 축구는 제로톱에 가까운 올라운드 플레이 축구를 되게 좋아하는 사람 중 한 명이고 수비는 수비만 해야 되고 공격은 공격만 해야 되는 골도 공격수만 해야 된다는 그런 축구는 이제까지 하지 않고 어느 기회가 오든 어느 선수가 되든 골을 많이 넣을 수 있는 그런 축구를 원하기 때문에 그런 것을 자꾸 선수들한테 입히다 보니까 골 넣는 포지션이 다양해지는 것 같다고 보시면 됩니다. Baik, saya langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, Indonesia lawan Timnas Indonesia U23 di SEA Games lawan Timor Leste, Filipina ini ibarat Bayern Munchen lawan Freiburg lah. Beda kelas ini ya, Indonesia dengan Timor Leste dan juga Filipina. Bagaimana tanggapannya nih Bung Ropan? Saya pikir kalau kita bicara dengan main lawan Filipina ini agak jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 pertandingan sebelumnya. Memang kita buruk sekali, apalagi kita kalah lawan Vietnam ya dengan 3-0. Istilah kalau Jerman ini lama panas ini, baru mau panas. Oke, gitu ya. Termasuk lawan menang 4-1 juga tidak mengesankan, tidak mengembirakan walaupun kita menang. Tapi itu titik pijak kita untuk bisa menang melawan, karena ini kan tim paling lemah Timor Leste. Nah, penentuan dia ini ketika kita menang 4-0 lawan Filipina, karena kalau kita imbang berat. Akan berat, tapi ketika kita menang oke. Dan banyak pemain-pemain kita tidak membuat kesalahan-kesalahan. Sebelumnya kan banyak salah passingnya, kontrol bola yang kurang. Kalau ini agak dieliminir, agak bagus buat kita. Lawan Filipina tadi? Lawan Filipina ya. Ya, oke. Kemudian peran dari Mark Locke. Ini kalau dengan 2 pertandingan sebelumnya ini hancur nih. Tapi kalau main tadi, saya lihat oke dia bermain. Bermain sebagai gelandang bertahan, bisa memberikan umpan keseimbangan di tengah. Bagus dia bisa bermain walaupun dia ditarik keluar. Jadi memang ada peningkatan-peningkatan. Nah mudah-mudahan melawan Myanmar nanti kita akan jauh lebih bagus dari ini. Karena kita kan masih butuh menang. Belum bisa bereforia ini, belum tentu kita bisa lolos. Gitu. Saya kurang setuju tadi soal Mark Locke jadi beban ya. Tapi nanti kita bahas lagi. Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pak Iwan, selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Pak Iwan. Iya, Pak Iwan. Jadi bagaimana nih evaluasinya dari skala 1 sampai 10 penampilan Timnas Indonesia U23 di SEA Games ini berapa nilainya nih kalau dari Pak Iwan? Ya, tentunya ini yang terbaik dari 3 pertandingan yang ada ya. Kenapa demikian? Karena saya sudah lihat banyak perubahan antara pemain-pemain yang main hari ini. Itu Mark Locke sudah kelihatan bahwa dia bisa maksimal. Kemudian Asnawi tentunya, padahal yang bersangkutan cedera itu. Barusan saya telepon dia, kenapa ditarik pada babak kedua karena memang masih sakit kaki. Artinya demikian situasi, tapi mereka sudah memainkan peran yang luar biasa. Termasuk Ronaldo sekarang bagus loh. Ya. Langsung masuk, begitu masuk dia dapat hadiah penalti. Ya. Ini yang terbaik di antara 3 penampilan sebelumnya ya. Mudah-mudahan nanti dalam melawan Myanmar juga akan lebih baik lagi.
Ya, itu tentu yang kita harapkan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga terakhir fase grup. Pak Iwan tadi sempat teleponan video call dengan Pratama Arhan tadi. Saya lihat apa saja yang dibahas itu Pak yang diobrolin, kalau boleh tahu. Ya, pertama saya tanya, kamu ikut nonton nggak ikut? Kemudian sayang kamu nggak bisa main. Tadinya dulu kan saya usahakan bisa main untuk memperkuat ya. Hanya pengen tahu aja gimana respon yang bersangkutan di sana. Kalau dulu kita daftarkan sih, saya masih bisa bicara mungkin seperti akan bagot sekarang kan. Mudah-mudahan tanggal 16 bisa datang ke Vietnam untuk memperkuat tim kita ya. Ya, Arhan cukup senang, dia minta maaf, Pak saya tidak bisa memperkuat timnas. Dia bilang, nggak apa-apa itu kalau keputusan kamu. Yang jelas kamu tetap harus bermain bagus di sana mewakili pemain Indonesia yang ada di Tokyo atau Jepang. Itu pembicaraan saya dengan Arhan. Ya. Baik. Saya tanya ke Bung Toel dulu. Bung Toel, apa yang dilihat nih peningkatan timnas Indonesia dari sejak melawan Vietnam di laga pertama, laga kedua, dan juga laga ketiga tadi melawan Filipina? Apa saja peningkatannya, Bung Toel? Oke, kalau grafik sih betul ada peningkatan. Ini pertandingan ketiga ada peningkatan. Kalau catatan lebih bagusnya adalah positifnya tidak lebih panik. Kedua permainan lebih terorganisir. Dibantu juga Maklok memang main lebih bagus. Plus permainan mengandalkan serangan balik. Jadi kalau kita lihat gaya Sinteyong di timnas, ini kalau cara main bahasa teknisnya vertikal. Dia nggak main ke samping tapi lebih vertikal. Maka kalau kita berharap ini permainan yang secara kualitas permainannya menonjol kuat, agak kurang. Ini memang agak pragmatis tim. Cuman secara gambaran besarnya, pikiran kita kan bicara tentang kemungkinan lolos ke semifinal. Ya. Ini kan buat saya ini harus jadi catatan kritis bahwa di level sepak bola Asia Tenggara kita masih bicara tentang bagaimana peluang lolos ke semifinal. Bukannya harusnya adalah kita karena superioritas sepak bola kita dan kita berkembang, misalnya harusnya kan kita bicara tentang final. Dulu lawan lawan Filipina kita nggak bicara menang kalah, kita bicara berapa gol yang bisa kita bikin ke Filipina. Sudah pasti menang ya? Iya. Baik, saya langsung ke Pak Iwan lagi. Pak Iwan, sejauh ini sudah ada koordinasi Pak dengan atau komunikasi yang terjalin dengan pelatih Sintayong ataupun dengan tim pelatih? Seperti apa saja Pak keluhan-keluhan yang didapatkan dari tim pelatih? Misalnya kan kemarin pelatih Sintayong mengatakan tidak mendapatkan lapangan yang baik untuk berlatih, sehingga itu juga mengganggu bagaimana pelatih Sintayong menerapkan atau memberikan pelatihan terkait dengan taktik di timnas Indonesia. Ini bagaimana Pak evaluasi dari PSSI? Ya, saya komunikasi terus, saya ingin mengetahui bagaimana keadaan mereka di Vietnam. Kalau lapangan dari awal, Sinteyong mengeluhkan ya, memang kurang memenuhi syarat. Kami pun berkoordinasi dan saya langsung kirim sekjen di sana untuk bisa mencarikan lagi kalau apabila ada lapangan lebih bagus. Yang kedua, saya tanya makanan dan hotel cukup oke ya. Yang ketiga dia bicara masalah kemarin waktu lawan Vietnam yang dianggap gol pertama itu menurut dia offset ya. Itu yang membuat anak-anak drop menurut yang bersama. Dia bilang tetap kalau keputusan pelatih kan kita tidak bisa gugat. Saya mestinya anak-anak tidak boleh terlalu drop ya. Ya kalau kemarin hanya 1-0 saja masih lebih bagus dengan 3-0 gitu. Ya, sementara itu yang lain-lain sekarang mereka dalam kondisi recovery, tadi pada diserat di kamar, kemudian persiapan dengan Biarbar insya Allah lah. Ya insya Allah di luar dugaan juga kita Vietnam 4-0 cukup membanggakan lah apapun alasannya dengan segala masih kekurangan di sana sini. Tentunya kita patut berbangga kepada mereka dan berterima kasih kepada anak timnas ya. Terima kasih. Iya, setuju Pak Iwan. Bung Gita, mungkin catatan dari Anda seperti apa Bung Gita terkait dengan penampilan timnas Indonesia sejauh ini? Kalau kita bicara dari pertandingan ke pertandingan meningkat, iya ada. Tapi mungkin ada yang kurang karena ekspektasi saya berharap tim ini sama ya setidaknya mendekati dengan permainan mereka pada saat AFF Senior Desember Januari lalu. Kenapa? Karena banyak sekali pemain yang datang dari sana kan, yang diambil dari AFF Senior. Tapi ada sisi yang hilang, kecepatan, terutama pada saat melawan Vietnam. Tadi agak mendingan, tapi kan balik-balik lagi, pressure pada saat 2 pertandingan terakhir ini tidak sekencang pada saat berhadapan dengan Vietnam. Melawan Myanmar hari Minggu nanti, pressure-nya pasti akan lebih kencang lagi. Dan ini kalau kita lihat tadi, defense kita tidak terlalu dalam 2 pertandingan tidak terlalu tertekan, baik melawan Timor Leste maupun melawan Filipina, terutama melawan Filipina. Lawan Timor Leste kan jelas ada 2 peluang Timor Leste, 1 jadi penalti. Itu kenapa? Karena kegugupan kita di belakang, kemudian golnya Mazinho itu
jelas bahwa kita seperti melamun, tidak ada kecepatan pada saat kita harus bertahan, dan itu yang saya lihat masih kurang. Oke, kalau soal pemain tadi sempat Bung Ropan menyinggung penampilan soal Mark Locke ya, yang dianggap di 2 laga sebelumnya ini underperform begitu. Kalau dari Bung Wesley, saya pikir Mark Locke ini adalah salah satu gelandang lini tengah yang saat ini punya performa terbaik. Kalau lawan Filipina tadi, operan suksesnya saja 51 kali. Artinya Mark Locke ini perannya juga sangat penting, Bung Wesley, di lini tengah Indonesia. Ya, saya mencoba melihat komunikasi yang muncul di luar sana, mungkin termasuk Bung Ropan, bahwa pemain naturalisasi harusnya 2, 3, 4 level di atas main kita, kemudian dia menjadi pemimpin yang menonjol dimanapun posisinya berada, entah dari kiper maupun striker. Nah, ketika kita berharap Mark Locke bermain begitu menyatu, bersinar, itu kan ekspektasi kita. Sementara begitu dia bermain, posisinya sebenarnya attacking midfielder atau defensive midfielder. Yang saya tunggu sebenarnya adalah bagaimana kalau Mark Locke ada di belakang Marcelino dan Ricky Kambuaya, yang menurut saya Ricky pada performa di SEA Games jauh dibandingkan AFF. Jadi kalau ekspektasi orang kecewa terhadap Mark Locke, wajar. Kenapa? Pemain naturalisasi harusnya 2, 3, 4 di atas kita. Oke, Pak Iwan, saya kembali lagi ingin bertanya kepada Anda, Pak Iwan, untuk menghadapi Myanmar nanti, kira-kira apa saja nih evaluasi dari Pak Iwan agar kita bisa siap tempur lagi dan siap membardir Myanmar dengan gol lagi yang lebih banyak lagi. Bagaimana Pak Iwan? Tentunya tadi saya sampaikan ya ke Kapten, ke Atawi, tadi juga ada Fahrudin, Kambuaya, dan Egy. Mereka harus segera mempersiapkan sesuai dalam lawan Myanmar tadi ya, karena tim kepelatihan dan tim analis sudah merekam tadi, dan besok saya minta segera dipelajari apa kelebihan Myanmar dan kekurangannya, sehingga kita bisa secara optimis akan memenangkan. Saya sih optimis kalau melawan Myanmar, meskipun kita tahu tadi pun pada saat babak pertama kita cukup kena tekanan itu ya dari Filipina. Saya kira itu dari pelajaran berharga buat anak-anak. Yang jelas saya sudah minta ke Indra Sapri segera lakukan technical meeting, jelaskan bagaimana permainan Myanmar agar pada hari lusa mereka sudah siap dengan maksimal dengan performa yang tinggi. Amin. Pak Iwan, kalau misalkan pelatih Sintayong kan berharap bisa ketemu Vietnam lagi nih di final SEA Games cabang sepak bola ini. Kalau Pak Ketum, bagaimana nih prediksinya Pak Ketum untuk final nanti? Sebenarnya Indonesia layaknya ketemu siapa nih? Kita siap lawan Vietnam ya. Saya pikir udah ada pengalaman ya. Ini kan bola ini kan lucu ya. Filipina bisa menawang imbang Vietnam. Filipina dapat 4-0 lawan Timor Leste. Tapi Filipina lawan kita bisa 4-0, itulah bola. Ya. Jadi apapun bisa terjadi ya Pak. Ya. Apapun bisa terjadi ya Pak. Ya Pak. Apapun bisa terjadi Pak. Bola itu bundar. Tidak mungkin ya. Oke lah, mungkin pabrik mengatakan Vietnam kelasnya di atas kita mengerti itu Thailand juga, tapi ada yang tidak mungkin juga dalam sepak bola ya. Mudah-mudahan terjadi itu, dan pasti anak-anak sekarang akan lebih mempersiapkan diri dengan tim pelatih dan semua yang ada di sana. Baik. Terima kasih. Kita harapkan yang kemenangan bagi timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar lusa nanti atau hari Minggu, dan juga Indonesia bisa ke final bahkan meraih medali emas di sini. Terima kasih Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, sudah bergabung bersama kami di Soccer Time. Sukses selalu dan salam sehat Pak. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Baik, pemirsa, Soccer Time masih akan kembali dengan pembahasan dari Serie A Italia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Soccer Time.